Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah ya, yang telah begitu banyak memberikan rahmat kepada kita, banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam ya, yang sangat besar ini, nikmat iman dan nikmat menjalankan sunnah ya. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya. Selanjutnya dalam mukadimah tadi ya, Al Imran ayat 102 yang artinya ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nikmatnya maka kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, An-Nisa ayat 1 ya. Kemudian dalam mukadimah tadi juga saya jelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang benar. Ya. Taat pada Allah dan Rasulnya baru benar, baru menang. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya. Kemudian dalam hadis dijelaskan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Artinya sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis, ya. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, ya. Ini bid'ah, ya. Setiap yang diadakan adalah bid'ah. Bid'ah ini dalam hal syariat, ya, bukan dalam hal urusan dunia. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Itu mukadimah tadi artinya, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya untuk dapat berzikir kepadanya setiap saat di waktu siang dan pagi dan siang, ya. Tentu saja kita berdoa kepada Allah, ya, agar ditambahkan ilmu, diberi rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita masuk sekarang ke bab 19 dalam kitab tauhid ini, ya, pemurnian agama kita. Atau pemurnian dalam akidah, ya, dalam agama. Judulnya, faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, surat keempat ayat 171. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya. Jadi kita nggak boleh melakukan ibadah berlebihan, ya. Karena dalam hadis dijelaskan ada 3 sahabat yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi, ya. Dijelaskanlah ibadahnya Nabi itu begini, begini, dan begini. Pada yang satu juga istrinya bukan bagi Nabi begini, begini, ya. Terus dijelaskan lagi yang kepada yang lain bagaimana Nabi sholatnya begini dan begini. Kemudian sahabat itu ini, wah, kalau begitu aku mau ibadah sepanjang malam. Nah, aku nggak mau tidur, aku mau beribadah sepanjang malam. Yang satu lagi, aku nggak mau menikah, nggak mau kawin, karena aku ingin beribadah aja. Karena kawin itu mengganggu ibadah, kata dia gitu. Yang satu lagi, aku ingin berpuasa tanpa berbuka. Ya, kalau Nabi kan puasa Daud, misalnya puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dia enggak puasa tuh, enggak berbuka-buka. Kemudian sampailah ke telinga Rasulullah. Panggillah, apakah kalian mengatakan begini dan begini? Nah, mengatakan bahwa ibadah Rasulullah itu seperti itu. Kata Nabi begini, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ibadah, sholat malam, dan aku tidur. Aku puasa di siang hari, dan aku berbuka. Aku menikah. Dia bilang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak senang dengan syariatku, maka dia bukan agamaku. Padahal mereka maksudnya kan baik. Kalau judulnya itu baik, mereka mau beribadah terus pada Allah, mau puasa terus, mau nggak mau nikah karena ganggu aja tuh nikah, misalnya gitu kan. Kan baik niatnya itu, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kata Nabi bukan umatku. Tadi kan kafir kalau bukan umatnya Nabi kan gitu. Nah,
Artinya kita nggak boleh ibadah berlebih-lebihan. Seperti itu. Makanya kalau kita ibadah itu sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ikuti yang dipahami para sahabat ya. Kalau nggak dilakukan di zaman Nabi, jangan kita lakukan lah. Jangan kita berdalih, ini zaman Nabi nggak ada, zaman tabiin nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, zaman kita ada, ini bid'ah. Nggak begitu cara menafsirkannya ya. Kalau emang satu ibadah yang nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin dan tabiut ya, zaman para imam yang 4, ya jangan dilakukan lah. Emang siapa kita kan gitu. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan ibadah yang berlebih-lebihan. Dalil yang pertama itu An-Nisa ayat 171. Kemudian dalam hadis ya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsiran dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Nuh ya, surat ke-71 ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Nah, ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh ya, yang sembah-sembah itu. Ya, kesirikan muncul kan zaman Nabi Nuh. Makanya diutuslah Rasul ya. Zaman Nabi lain juga begitu sama. Saudara yang dirahmati Allah, ia mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah memang. Ya, belum disembah karena masih baru. Udah ratusan tahun, orang udah lupa ya. Oh, ternyata ini Tuhan kita katanya gitu ya kan. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mulanya itu tadi cuman foto, gambar ya, enggak disembah. Lama-kelamaan dia bikin patungnya, enggak disembah juga tetap. Tapi setelah semua yang mau bikin patung itu wafat ya, meninggal, dan agama ditinggalkan, nah mulai dah terjadinya kesirikan di situ. Ya, makanya jangan mengagung-agungkan foto, apalagi foto ulama ya, jangan. Saudaraku rahmati Allah, Ibnul Qayyim mengatakan ya, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ya. Jadi Ibnu Qayyim tersebut, nama kunyahnya ya, Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad Az-Zuri Ad-Dimashqi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar dan tokoh gerakan dakwah Islamiyah, murid Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, mempunyai banyak karya ilmiah, yang dilahirkan tahun 691 Hijriah atau 1252 Masehi dan meninggal di tahun 751 Hijriah atau tahun 1350 Masehi. Itu Ibnu Taimiyah ya, nama yang sebenarnya itu ya, dikenal dengan Ibnu Qayyim. Guru dia Ibnu Taimiyah ya. Namanya Ibnu Qayyim.
Al-Jauziyah ya. Banyak sekali karya-karya beliau ya. Masya Allah ya, rahimahullah. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yutruni kama atratin nasara ya, abna Maryam innama ana abdun fakulu ya. Abdullahi rawasuluhu. Artinya janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku ya, Nabi ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan ya, memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dan nggak boleh juga, makanya memuji Nabi yang berlebihan nggak boleh ya. Apalagi merayakan kelahirannya itu Masya Allah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Ya, berlebihan ya. Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian, saudara rahmat Allah, Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanat taun ya. Halakal mutanat tiun ya. Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali ya, jadi nggak boleh ya dalam Islam itu berlebihan. Islam itu cukup mudah sebenarnya ya, sederhana saja, tengah-tengah. Dalam Al-Quran itu tengah-tengah, wasaton ya, tengah-tengah ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengurang-urangi. Karena bid'ah itu bisa 2 ya, berlebih-lebihan dalam syariat dan mengurang-urangi. Gitu. Seperti orang Syiah ya, dia nggak mau sholat Jumat sampai turunnya utusan Imam Mahdi. Berarti kan mengurang-urangi dia. Yang melebih-lebihkan banyak ya, dalam syariat ya kan. Misalnya sholat ditambah-tambahin ya, zikir dalam sholat cukup astaghfirullah. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Enggak boleh ditambah-tambah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana wa salam wa inna salam dan seterusnya itu ya. Bagus gak itu? Bagus gitu. Tapi kita lakukan di luar sholat ya, boleh zikir seperti itu. Tapi kalau setelah sholat cukup kita astagfirullah dengan tunduk ya, dengan tawaduk kepada astagfirullah. Kita mohon ampun dari lalainya kita dalam sholat. Karena kita nggak mungkin bisa 100% itu mengingat Allah terus di situ, enggak. Kadang-kadang kita cuma takbir aja, Allahu Akbar, Allahu besar. Setelahnya udah pikiran kita kemana-mana tuh. Nah, ya, sampai selesai pikiran kita masih ngelancong kemana-mana. Kadang-kadang lupa bacaan, kadang-kadang lupa rakaat kita rakaat berapa. Ya, makanya kita istighfar, ya. Istighfar kepada Allah, mohon ampun agar sholat kita itu diterima. Jangan alhamdulillah, udah tuh ngeraup muka lagi gitu. Ada tuntunannya, alhamdulillah. Lu kate pasti diterima sholat lu, kagak lah, gitu kan? Udah yakin banget diterima. Gitu. Jadi itu namanya berlebihan ya. Tapi kalau kita mau zikir di luar sholat,
Misalnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Seperti kita tasbih, tahmid, tahlil. Cukup 33, 33. 100 boleh nggak? Dalam sholat nggak boleh. Karena itu namanya berlebihan. Dalam zikir di luar mau sejuta, mau berapa semampu kita silahkan aja. Nah, itu contoh ya. Banyak sebenarnya ya. Itu. Karena kita ini ibadah maunya versi kita sendiri gitu. Padahal kita itu tuturan kita adalah Rasulullah SAW. Ya. Dialah yang kita ikutin. Seperti itu. Ya. Dan di mana tadi? Nah, kemudian kita ambil faedahnya dari bab ini ya, dari bab ke-19 ini yang menyebabkan manusia menjadi kafir ya, dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita menyembah orang soleh ya kafir. Yang pertama ya, faedahnya bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Iya, karena hati kita itu ada dalam genggaman Allah. Ya. Allah bisa membolak-balikkan hati kita itu. Kapan aja Allah mau. Makanya kita selalu berdoa dalam akhir salat ya, tahiyat atau tahiyat atau ya setiap mau selesai salat juga boleh, atau setiap tasyahud boleh. Ya kan, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam iman kepadamu. Selalu kita minta kepada Allah. Minta tasahud kita ya, minta tambahan doa. Nah, doa yang paling makbul itu dalam tasahud dan dalam keadaan sujud. Itu makbul doanya. Kita amalkan ya, doa-doa yang dari Nabi ya. Itu. Ada juga yang ulama mengatakan kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Misalnya kita minta rumah, minta jodoh, bisa istri gitu. Suami ya. Kalau kita dengan bahasa Indonesia boleh. Tapi sebaiknya kita bahasa Arab ya. Al-Quran juga boleh kalau dia berdoa ya. Seperti Rabbana Atina, itu kan Quran. Atau Rabbir Firli, itu kan Quran. Ya boleh diganti dengan Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Jadi kalau niatin kita baca Quran dalam keadaan sujud ya nggak boleh. Karena kita nggak boleh dalam keadaan sujud membaca Quran. Kalau berdoa dari Quran ya boleh ya. Karena banyak doa-doa dari Quran ya. Rabbana la tuzigh qulubana ya, doa Nabi Yunus ya. Doa Nabi Adam ya. Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya, doa Nabi Yunus, Nabi siapa yang di dalam perut ikan itu ya. Yang kedua, mengetahui bahwa mula pertama syirik yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang soleh. Berlebihan, makanya Nabi melarang ya. Nabi mengatakan janganlah kamu berlebihan terhadap diriku, seperti orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa. Yang ketiga, kandungannya mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Gitu. Ya. Kalau utusan Allah itu berarti dia memberi jalan. Ya. Ikuti dia maka jalannya ke surga kan gitu. Menyelisih dia maka jalannya ke neraka. Nabi itu semua utusan Allah ya, bukan Tuhan. Seperti Nasrani menuhankan Nabi Isa. Tapi masih ngeles juga ya.
Kami tidak menuhankan Isa katanya. La ilaha illallah. Yang keempat, diterimanya hal-hal bid'ah padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Ya. Diterimanya hal-hal bid'ah padahal syariat Allah maksudnya ya, dan fitrah manusia menolaknya. Nah, fitrah manusia itu menolak ya bid'ah, itu hal yang baru dalam agama ya. Kalau dalam sekali lagi ya, kalau dalam syariat ya, bid'ah itu terlarang dan diancam neraka. Tapi kalau bid'ah dalam urusan dunia ya, itu sarana. Sarana itu untuk memudahkan umat Islam beribadah. Contoh pesawat. Itu sarana, bukan bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia. Sarana. Baju bid'ah. Karena kita nggak boleh telanjang dalam keadaan ibadah. Tapi ini sarana, bukan ibadah. Jangan dibantah, no, naik haji pakai onta lo, jangan naik pesawat lo. Boleh. Karena bid'ah dalam urusan dunia itu adalah untuk mempermudah umat Islam. Gitu. Kalau bid'ah dalam syariat itu mempersulit bahkan, karena menambah-nambah, itu mengurangi, gitu loh. Yang nggak ada di zaman Nabi dilakukan. Saya sering mengatakan mau maulid, emang Nabi nggak bisa merayakan maulid? Hah? Bisa. Emang Nabi nggak butuh ngumpulin orang banyak dengan maulid? Butuh dia. Gitu. Tapi Nabi tidak lakukan. Karena apa? Karena bukan syariat. Gitu loh. Tapi ini ngeyel. Siapa yang mengingkari maulid? Kufur katanya gitu. Ustaz kondang. Padahal kami Islam ya, apa salaf atau yang dikenal, yang dituduh Wahabi, bukan mengingkari kelahiran Nabi, tidak, justru kita berbahagia dengan kelahiran Nabi sehingga kita dari kegelapan jadi terang gitu. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada, bagaimana kita mau belajar Islam gitu. Kita berbahagia dengan kelahirannya Nabi, senang. Caranya bukan merayakan, caranya mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Nah, itu. Misalnya Nabi mengatakan, kenapa kau puasa hari Senin? Karena itu hari kelahiran. Dia puasa Senin, Kemis, ada sunnahnya. Gitu. Lakukan itu. Ini merayakan maulid, puasa aja kagak. Gitu. Sholat cuma Jumat doang kadang kan gitu. Kalau 5 waktu juga kadang-kadang males ke masjid untuk laki-laki, gitu kan. Baca Quran nggak bisa, banyak itu. Datang ke masjid baca Quran nggak bisa, banyak sekali itu. Saya sudah tes tuh. Dalam jemaah itu coba baca nih Quran, nggak ngerti. Baca Al-Fatihah aja salah, ya kan? Tapi inginnya masuk surga. Tapi nggak mau belajar, harusnya belajar. Yang mau belajar, ya kita ajarin. Lama-lama dia paham, oh ngerti dia, oh begini baca Al-Fatihah yang benar, gitu loh. Baca Quran yang benar begini, beribadah yang benar tuh begini, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau yang sombong, nggak mau dia. Yang penting saya sholat katanya kan gitu. Saya punya guru saya yang begini sholatnya gitu kan. Padahal yang bikin sendiri. Tuh, ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh berlebih-lebihan ya dalam mengamalkan, dalam beribadah kepada Allah, apalagi menyanjung Nabi berlebihan. Cukup katakanlah hamba dan rasulnya. Kata Nabi seperti itu.
Kalau salawat ya salawat yang umum aja, yang dalam sholat gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, nggak boleh tambah sayyidina ya, dalam sholat nggak boleh. Gitu. Tapi kalau di luar sholat ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi lebih aman nggak usah pakai sayyidina lah. Karena itu yang mulia kan. Yang mulia itu adalah Allah, yang mulia. Yang mulia itu kalau dibandingkan dengan Rasul, tinggian mana tuh? Gitu. Tentu tinggian Rasul dong, Rasulillah kan. Kalau Sayyidina banyak dijulukin oleh orang-orang lain. Seperti misalnya sahabat Sayyidina gitu kan. Mana ada sahabat Rasulullah misalnya, nggak ada. Umar Rasulullah nggak ada. Abu Bakar Rasulullah nggak ada. Jadi lebih tinggi Rasulullah, julukannya Rasulullah, Nabi dan Rasul, hamba dan Rasulnya. Udah itu aja. Jangan ini ya. Apalagi dalam sholat ya, nggak boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di sana, nggak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Karena begitulah hadis menjelaskannya. Kemudian yang kelima, faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampuran adukan antara al-haq dengan yang batil ya. Adapun yang pertamalah itu adalah rasa cinta kepada orang-orang soleh. Nah, karena dia cinta sama orang soleh jadi disembah-sembah ya. Sedang yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang-orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk sesuatu kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Ya, kebanyakan pelaku bid'ah mah selalu mengatakan ini kan baik, baca Quran baik, katanya kan gitu. Memang siapa yang bilang baca Quran buruk? Iya, baca Quran baik katanya. Yang dilarang itu baca Quran di kuburan. Lagi baca Yasin di kuburan. Rumah baca. Kata Nabi, janganlah rumahmu menjadi kuburan yang tidak dibacakan ayat-ayat Quran. Karena kalau di rumah kita sering dibacakan ayat Quran, kita akan mendapatkan rahmat terus. Nabi berkeliling ke rumah kita. Bukan Nabi maksud saya ya, malaikat. Tuh, senang dia. Jadi kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran namanya kuburan. Artinya di kuburan nggak boleh baca Quran gitu. Ya, itu juga udah saya jelaskan di YouTube saya ya di awal-awal bahwa tidak bolehnya mengirim-ngirim Al-Fatihah ya, membaca Yasin dirutinkan setiap malam Jumat itu nggak boleh. Yang ada merutinkan ya surat Al-Kahfi ya. Kemudian yang ketujuh, kandungannya tafsiran ayat dalam surat Nuh. Yakni ini menunjukkan bahwa sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang saleh adalah penyebab terjadinya syirik dan ditinggalkannya tuntunan agama. Tuh, ya. Itu di zaman Nabi Nuh ya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh kandungannya watak manusia bahwa al-haq yang ada dalam dirinya bisa berkurang sedangkan al-batil malah bisa bertambah. Watak manusia ya. Tapi fitrahnya sih ingin menerima kebaikan. Kemudian kandungan yang berikutnya, bab ini juga mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran, lebih disenangi oleh iblis. Ya, lebih disenangi oleh iblis
daripada maksiat, karena maksiat masih bisa diampuni sedangkan bid'ah tidak. Ya. Jadi kalau Anda melakukan bid'ah, itu iblis seneng tuh, nggak bakal digoda loh, nggak bakal diramal, terus lakukan. Karena apa? Dia melakukan bid'ah itu terus, nggak mau dia tobat. Kenapa dia nggak mau tobat? Karena dia merasa benar amalannya itu. Makanya iblis biarin aja, nggak dijaga. Tapi kalau ahlu maksiat, siap pelacur, penjudi, pengkorupsi, atau orang berbuat jahat, ya, dia masih bisa tobat karena dia tahu perbuatan dia itu buruk, dia ingin tobat. Gitu. Makanya setan jagain terus tuh, jangan tobat-tobat loh. Gitu. Jagain terus kalau orang maksiat ya, sama setan dihalang-halangi. Kalau pelaku bid'ah, oh terus bagus itu, bagus katanya. Padahal ancamannya neraka. Gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu poin yang ke-8. Sekarang masuk ke poin ke-9 ya, faedahnya. Setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah, sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Ya, kalau bid'ah itu selalu melakukan ini baik ya. Berdalih gitu kan, berdalil ya. Saya ikutin ulama, saya ikutin guru saya, nah, berdalil lagi gitu. Ini kan baik, saya baca Quran nggak baik, nggak ada orang yang baca Quran nggak baik. Gitu. Yang ke-10, mengetahui kaidah umum yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Itu bahaya sekali ya. Bisa jadi dukun nanti. Kemasukan setan jadi dukun dia kan. Bisa ngobatin orang katanya gitu. Dapat wangsit. Masya Allah. Yang ke-11, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Udah tadi ya. Yang ke-12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Ya, juga dalil ya, kita nggak boleh di rumah kita ada patung karena malaikat nggak mau masuk. Ya, sama miara anjing juga nggak boleh itu. Malaikat nggak mau dekat ke rumah kita. Makanya buanglah kalau ada patung-patung, apalagi patung-patungnya orang Bali itu ya, patung ogok-ogok itu. Kita bekerja dengan membuat patung-patung juga itu haram duitnya. Gitu. Yang ke-13, kisah tentang kaum Nabi Nuh tersebut mengandung makna besar dan diperlukan sekali meskipun sudah dilakukan ya. Di zaman Nabi Nuh kan ada patung-patung ya, ada beberapa patung yang dibangun ya. Hal yang paling mengherankan itu poin ke-14 ya, bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan hadis dan mengerti arti kalimatnya, tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik. Maka mereka pun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Nah, ini bahayanya ahlu bid'ah ya kan.
Makanya jangan sekali-kali kita melakukan bid'ah ya, walaupun sekecil apapun. Awalnya kecil tapi nanti jadi besar, nambah-nambah, akhirnya semua melakukan kebid'ahan ya. Karena bid'ah lawannya sunnah. Jadi kita harus menegakkan sunnah untuk melawan bid'ah. Ya, kita harus menegakkan tauhid untuk melawan kesyirikan. Itu lawannya. Jadi orang nggak mau ya dengar-dengar bid'ah bilang Wahabi nih, dikit-dikit bid'ah katanya gitu. Aneh. Dan yang ngomong bid'ah yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Itu hadis yang dalam pembukaan dan dalam khutbah beliau SAW selalu diucapkan itu. Yang ke-15 dinyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang soleh tiada lain karena mengharapkan syafaat mereka. Nah, itu tujuannya. Setan mempermanis ya, mempermanis keinginannya. Soalnya itu baik, bagus gitu kan. Dan itu mengkhianati Allah. Yang ke-16 mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Ya, awalnya untuk dikenang gitu kan. Lama-lama disembah. Ke-17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra Maryam. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau SAW yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Ya. Kita juga berdoa ya, jangan sampai kita berlebihan dalam melakukan ibadah. Kita ikutin, makanya kalau supaya agar benar kita ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Udah ikutin aja itu. Nah, yang dipahami para sahabat. Jangan melakukan ibadah kalau sebelum kita tahu. Nah ini kaidah nih. Ibadah awalnya adalah haram. Haram. Sebelum ada dalil yang membenarkannya. Ini ibadah. Haram. Nggak boleh kita ibadah dulu itu sebelum ada dalilnya. Kemudian urusan dunia semuanya halal awalnya. Mau babi kayak, mau anjing kayak, mau darah kayak, mau apa kayak, urusan dunia ini, merampok halal, nggak ada masalah. Sebelum ada dalil yang melarangnya. Sekarang dilarang, merampok melarang, berzina dilarang. Dulu enggak kan, halal aja gitu ya. Babi, anjing haram. Dulu sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Itu pegang aja dua itu. Ibadah ini awalnya haram sebelum ada dalil. Dunia ini semuanya halal sebelum ada dalil yang mengharamkan. Pegang itu kaidah. Yang ke-18 ketulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Ya biasa ya. Nabi itu sayang sama umatnya. Nggak ingin umatnya itu masuk neraka. Karena nanti yang masuk surga banyak kan umat-umat Nabi Muhammad SAW itu. Dan yang pertama masuk surga adalah umat Nabi. Yang lain belakangan, walaupun dia hadirnya duluan gitu. Itu hebatnya Islam gitu ya. Berkah dari Allah. Dan agama ini sudah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah. Ya, Allah sudah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu. Dan aku sudah kusempurnakan rezeki untukmu. Dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Jangan ditambah-tambah ya. Untuk melihat tafsirnya bisa buka Ibnu Katsir ya. Kemudian yang ke-19 dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Awalnya enggak, ya kan? Wah, ini hanya patung-patung aja. Memang cikal bakal kesyirikan itu adalah foto dan patung-patung itu. Mau dibuat foto dulu, ya kan? Kemudian jadiin patung, taruh di mana, ya kan? Maksudnya untuk mengingat aja. Lama-lama orang yang membuat patung, orang-orang yang sudah
tidak kenal agama, lama-lama oh ini kali ini Tuhanku ini. Sembahlah gitu. Jadi dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Karena kita nggak bisa ibadah kalau nggak menuntut ilmu. Contoh sholat, kita nggak bisa sholat kalau nggak tahu bagaimana sholat Rasulullah, asal-asal aja sholatnya. Orang ruku, orang sujud, orang angkat tangan, orang ngusap muka, mana dalilnya nggak tahu. Ya kan? Orang pakai sarung gitu. Jadi tetap ya, setiap kita mau ibadah harus belajar dulu. Mau ke kuburan, apa yang dilakukan Rasulullah ziarah kubur. Wudu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam wudu. Kita selama ini kan salah-salah aja wudu. Gitu. Setelah belajar kita paham, oh ternyata wudu saya dulu salah. Itu artinya Allah memberi taufik kepada kita. Gitu. Kalau hidayah kita udah dapet hidayah Islam ya. Tapi ilmu belum. Mengamalkannya belum, itu belum dapat taufik dari Allah. Yang ke-20 atau yang terakhir ya, bahwa sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama ya. Jadi kata Nabi, ulama ini ilmu ini akan hilang dengan dimatikannya ulama. Jadi ulama mati satu lama-lama nggak ada ulama lagi. Nah, itulah tanda-tanda sudah mendekati hari kiamat. Gitu ya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah kita selalu dibimbing Allah untuk menjalankan agama ini dengan benar ya, dengan tuntunan Rasulullah sebagai tauladan kita, sebagai panutan kita, agar kita beribadah benar ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah supaya diterima oleh Allah. Ya, tentu saja yang benar itu milik Allah, yang salah itu adalah milik diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena keminiman ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.